Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu kembali di hari yang berbahagia ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, saya mengundang kita untuk bersekutu di dalam Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Maka dari itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Begitu besar kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu kembali melalui ibadah ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami berangkat kepada aktivitas kami. Agar firman-Mu yang menjadi kekuatan dan sukacita buat kami pribadi, lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang berbahagia dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, firman Tuhan buat kita sepanjang hari ini di hari Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang berbahagia di dalam Kristus Yesus, kita semua tahu bahwa Daud adalah salah satu tokoh yang besar sepanjang Alkitab kita. Seorang tokoh yang begitu mengasihi Tuhan Allah. Ratusan pasal yang termuat di dalam Mazmur itu adalah bukti betapa Daud sangat akrab dan mesra kepada Tuhan. Dan Daud begitu mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Begitu juga Tuhan juga mengasihi Daud. Bukti lain betapa Daud mengasihi Tuhan adalah saudara-saudara ketika Salomo hendak membangun bait suci Tuhan. Dia dengan sukarela, bukan hanya dengan sukarela tetapi dia juga dengan tulus ikhlas mempersembahkan harta miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kita bisa baca nanti di 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Di mana bukti cinta kasihnya kepada Tuhan. Dia memberikan hartanya untuk pembangunan rumah kudus Tuhan. Saudaraku, persembahan yang diberikan berdasarkan keikhlasan dan tulus hati, sukarela, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Karena kita tahu Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan keikhlasan, tanpa paksaan, tanpa sungut-sungut, tetapi dari hati yang tulus, ikhlas, dan sukacita. Mereka juga sadar bahwa betapa Tuhan mengasihi umat Israel dengan menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun dengan mujizat-mujizatnya Tuhan yang begitu ajaib, hingga sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itulah mendorong mereka. Sudah seharusnya mereka membalas cinta kasih Tuhan
dengan apa yang mereka miliki. Karena itulah mereka sangat mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang berbahagia, mungkin saat ini kita berpikir, saya tidak punya harta atau materi yang bisa kupersembahkan untuk Tuhan. Apa yang bisa kuberikan untuk Tuhan? Sehingga kita selalu berpikir bahwa dengan tidak memiliki harta, dengan tidak memiliki materi, kita berpikir 1000 kali untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kuberikan kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, jangan pernah berpikir bahwa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan itu hanyalah berkaitan dengan harta, berkaitan dengan materi, atau berkaitan dengan uang. Ketahuilah, banyak hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Banyak hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud kasih kita kepadanya. Maka firman Tuhan yang berkata di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Maka dari itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita dapat memberikan hidup kita ini untuk Tuhan. Kita dapat memberikan waktu kita, tenaga kita, dan juga talenta kita yang kita miliki menjadi persembahan kepada Tuhan. Menjadi pelayanan kepada Tuhan. Karena Tuhan menyukai orang yang memberikan dengan keikhlasan. Dan persembahan kepada Tuhan tidak hanya diukur oleh harta ataupun materi. Dengan apa yang ada pada kita, tubuh kita, tenaga kita, talenta kita, itu boleh menjadi persembahan yang kudus kepada Tuhan. Maka dari itu, saudaraku yang berbahagia dalam Kristus Yesus, jangan berpikir panjang untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuh kita, kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus, dan itu menjadi ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Persembahan yang ikhlas juga itu berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita ingin mempersembahkan harta atau uang kita kepada Tuhan, berikanlah dengan sukacita. Berikanlah dengan keikhlasan, tanpa paksaan, tanpa sungut-sungut ataupun yang lain sebagainya. Tetapi Tuhan menyukai orang yang memberikan persembahannya dengan sukacita dan keikhlasan. Karena Tuhan juga memberikan hidupnya kepada kita, untuk kita dengan sukacita dan dengan kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kiranya Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami, melalui firman-Mu yang telah kami dengar, kami boleh merenung kembali betapa besarnya kasih setia Tuhan. Sehingga kami juga ingin membalas kasih setia-Mu dengan hati kami yang tulus, dengan cinta kasih kami yang murni, melalui kehidupan kami, melalui apa yang ada pada kami. Jika Tuhan memberikan banyak harta, materi, ataupun sebagainya, kiranya kami juga boleh mempersembahkan banyak lagi kepada Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang kami miliki itu adalah dari Tuhan. Berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Itulah yang mendorong iman kami
agar kami memberi dengan sukacita. Tuhan juga menginginkan kami supaya mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang sejati, ibadah kami yang sejati. Maka dari itu Bapa, kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepada Tuhan. Biarlah segalanya ini berkenan bagi Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sepanjang pekerjaan kami satu hari ini, bahkan hari-hari berikutnya, agar Tuhan yang selalu menopang kami, memimpin kami, agar kami memperoleh ketenangan di saat badai melanda, di saat begitu banyaknya tantangan yang harus kami hadapi. Kami ingin berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terpuji, termulialah nama-Mu hari ini kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam dari kota Surabaya.